Kena nggo belajar kok, Bar. Di Haji Tamyiz. Ya. Ini tekan ayat piro? An-Naba. Kemarin ngulang isim. Oh, isim ya. Ngerembug isim wae lah. Oh, mengenai isim ya. Ya. Fondasi utama. Iya. Nakirah sama Jadi gini ya. makrifat. Tamyiz itu kan yang penting itu identifikasi kalimat, huruf, isim, fiil. Nah, dengan adanya Quran Iqra perkata itu sudah jelas. Yang biru itu huruf, yang merah itu isim, yang hijau fiil. Udah. Cuma, nah ini yang perlu diperhatikan. Isim itu kalau di nahwu shorof ada dua, yaitu isim mu'rob dan mabni. Nah, yang mu'rob itu kira-kira 90%. Mu'rob itu artinya harokat akhir kata yang bisa berubah. Nah, yang mabni itu akhir kata harokatnya tidak berubah. Mabni itu kira-kira 10%. Nah, itu ada 6, isim dorof, isim domir, isim syarat, isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Nah, kemarin sudah. Lah 6 isim mabni ini oleh tamyiz dimasukkan ke huruf. Yaitu kolom berapa kemarin tuh? 18 sampai 26 ya. Bu Arif nyateti kok kemarin tuh. Jadi kolom 18 atau berapa sampai 26 itu isim-isim yang di nahwu isim tapi di tamyiz dianggap huruf. Ya. Kemudian yang kenapa itu mu'rab itu ada dhammah, fathah, kasroh. Nah, itu adanya di dalam nahwu. Ya. Jadi kembali lagi bahwa bahasa Arab itu ada nahwu shorof. Nahwu itu mengenai kalimat, kedudukan kata dan sebagainya. Lah shorof itu cuma pergantian huruf. Jadi tasrif lah. Shorof itu tasrif. Cuma perubahan kata. Ya. Jadi ada tasrif istilahi, ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi itu perubahan kata yang mempengaruhi makna. Jadi kalau yang lugawi itu hubungannya dengan domir yang 14. Nah, kita akan membahas mengenai ini ya, yang gampang aja. Assalamualaikum Bu Mukri. Assalamualaikum. Ini ada tamu tadi terusan baru mau buka ada tamu. Ya saya tadi sholat nyuwun pangapunten nggak dengar. Lah saya mah tak kira udah. Saya udah buka tapi ternyata belum mulai jam belum jam 8. Terus sekarang nganu emang Isaya rada mundur, jadi pulang dari masjid itu sudah jam 8. Saya mundur lah rumah. Kita lanjutkan, kita masih membicarakan isim. Kok podo putus-putus ki? Tempat saya apa tempat lain juga ya? Enggak. Kayaknya orang lah. Kayaknya enggak. Enggak putus-putus. Oh, ini apa? Koneksi internet tidak stabil di Triteh. Jadi untuk mengetahui, jadi tamyiz itu kan yang pertama identifikasi kalimat, huruf, isim, fiil, dan mencari mujarrad. Nah, mencari identifikasi huruf, isim, fiil itu kita sudah punya
Al-Quran i'rab, Al-Quran perkata. Nah, jadi gampang sudah. Kalau yang biru itu huruf, yang merah itu isim, yang hijau itu fi'il. Cuma yang harus diperhatikan bahwa i'rab Al-Quran ini masih pakai yang lama ya, jadi bukan beda dengan tamyiz. Jadi isim itu kalau yang lama kan ada yang mu'rab, artinya huruf akhirnya berubah, ada yang mabni tidak berubah. Nah, 90% lah itu mu'rab. Nah, yang 10% itu yang mabni tadi saya sebutkan ada isim dhamir, isim dhorob, isim isyarat, isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Nah itu oleh tamyiz dimasukkan ke kolom kalau tidak salah kolom 18 sampai 26. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ada merah, oh ini dhamir kok merah kok isim. Ya, memang yang lama itu termasuk isim. Ya, kemarin isim itu sudah kita bedakan mudzakkar mu'annas ya. Jenisnya bisa mudzakkar mu'annas. Nah, sekarang pembagian isim berdasarkan jumlah. Ketua bingung bebas sih. Ini mengganggu ini. Ya, jadi ini kita perhatikan aja nganunya videonya ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Iya. Mufrad, tasniyah dan jamak. Mufrad. Putus. Oh, mana suaranya? Suaranya. Oh, suaranya enggak Gimana? ada suaranya. Belum ada suara. Enggak ada suaranya. Belum ada suaranya. Belum. Enggak Enggak ada. ada. Oh, Dari tadi enggak ada. lupa di-share. Sekarang ada enggak? Enggak. Duh. Belum. Suaranya Pak Prit aja. Ini apa? Belum tak. Baik ia muzakkar ataupun muannas. Ada? Ada. Dibaleni sama Arab.
Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran yang ketujuh. Insya Allah pada dars yang ketujuh ini kita akan membahas pembagian isim berdasarkan jumlah ya. Di dalam bahasa Arab ada 3 jenis pembagian isim berdasarkan jumlah. Yang pertama disebut dengan kata tunggal atau isim mufrad. Yang kedua disebut dengan kata ganda atau isim tasniyah. Dan yang ketiga disebut kata majemuk atau jamak. Baik, kita bahas satu persatu pembagian isim berdasarkan jumlah ini. Yang pertama kita bahas isim mufrad ya. Isim mufrad atau kata tunggal adalah asal dari seluruh bentuk ya. Artinya pada dasarnya seluruh kata ini akan merujuk pada isim mufrad ini. Kata tunggal yang sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari, contohnya qalamun ya. Qalamun maka artinya adalah sebuah pulpen. Kemudian kitabun ini adalah artinya adalah sebuah buku. Kemudian kita juga sering mendengar istilah muslimun. Nah, ini adalah orang Islam ya, seorang muslim. Muslimun seorang muslim. Kemudian muslimatun ini seorang muslim tapi untuk yang wanita, artinya seorang muslimah. Kata qalamun dan kata kitabun ini termasuk isim li ghairil akil ya, untuk sesuatu yang tidak berakal ya. Bahasa sederhananya ini kata benda ya, ini untuk benda-benda. Adapun muslimun kemudian mu'minun ini lil akil ya, artinya nama-nama ini atau sifat-sifat ini ya digunakan untuk manusia. Ya, kita perlu mengetahui istilah ini. Ada istilah lil akil, yakni kata-kata yang diperuntukkan untuk yang berakal, yakni manusia. Ada kata-kata yang masuk ke li ghairil akil, yakni kata-kata yang tidak berakal, artinya kata benda. Contohnya pulpen dan buku. Ini penting untuk bisa mengetahui rumus perubahan dari isim mufrad ke tasniyah dan jamak, karena ada sedikit perbedaan antara perubahan dari isim mufrad ke jamak untuk lil akil dan untuk li ghairil akil. Baik, ini isim mufrad. Sekarang kita berpindah ke isim tasniyah, kata ganda. Alhamdulillah, rumus merubah dari isim mufrad dan ke tasniyah sangat mudah. Dan ini berlaku untuk seluruh jenis kata, baik ia muzakkar ataupun muannas, apakah ia lil akil maupun li ghairil akil, semuanya rumusnya sama. Artinya tidak ada perbedaan antara muzakkar dengan muannas, tidak ada perbedaan antara lil akil dan li ghairil akil. Seluruhnya rumusnya sama, yakni ada 2 cara untuk tasniyah. Yang pertama dengan menambahkan ani, yang kedua dengan menambahkan aini ya. Jadi yang pertama ani, yang kedua aini. Kita praktikkan, contohnya misalkan qalamun ya. Qalamun ini mufrad. Kalau kita ingin merubah ke bentuk tasniyah, tambahkan ani di belakangnya. Qalamun menjadi qalamani ya, 2 buah pulpen. Atau bisa juga kita rubah menjadi qalamaini dengan menambahkan aini. Jadi ada 2 versi untuk isim tasniyah. Ada qalamani ya dengan menambahkan ani, juga qalamaini dengan menambahkan aini. Kita ambil contoh lagi, kitabun, maka kalau kita ingin merubah ke bentuk tasniyahnya, tambahkan ani. Kitabun, kitabani. Dan yang kedua tambahkan aini, kitabaini. Kemudian misalkan lagi kita ambil contoh yang lil akil ya, muslimun ya. Muslimun, maka isim tasniyahnya adalah muslimani dan muslimaini dengan menambahkan ani dan aini di belakangnya. Muslimani dan muslimaini. Kemudian kita ambil contoh yang lil akil tapi untuk yang muannas ya, muslimun menjadi muslimatun. Maka muslimatun ini ya, muslimatun bentuk tasniyahnya adalah dengan menambahkan ani. Asalnya muslimatun menjadi muslimatani ya, atau muslimataini ya. Muslimatani atau muslimataini. Ini rumus untuk tasniyah.
Dan alhamdulillah tidak ada perbedaan antara yang muzakkar dengan muannas, dan tidak pula ada perbedaan antara yang lil akil ya untuk yang berakal dan li ghairil akil. Semuanya sama, ditambahkan ani atau aini. Lalu kapan kita menggunakan ani dan kapan kita menggunakan aini? Ini insya Allah nanti dibahas di ilmu nahwu. Karena di dalam ilmu shorof kita hanya mempelajari seluruh kemungkinan bentuk yang mungkin bisa terjadi. Akan tetapi untuk penggunaannya di dalam kalimat sehari-hari ini dibahas di ilmu nahwu. Baik, sekarang kita pindah ke pembahasan yang ketiga, yakni jamak ya. Ya, isim mufrad, tunggal, isim tasniyah, dan yang ketiga jamak. Berbeda dengan tasniyah yang tidak memandang apakah ia muzakkar dan muannas, apakah ia lil akil dan li ghairil akil, maka untuk jamak ini ya, untuk jamak ini ada perbedaan antara jamak untuk muzakkar dengan jamak untuk muannas. Juga ada perbedaan untuk jamak untuk lil akil dan jamak untuk li ghairil akil ya. Jamak lil akil ya, jamak untuk yang berakal pada dasarnya ada dua ya. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim ya. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau akilnya laki-laki maka bentuk jamaknya jamak muzakkar salim. Kalau akilnya perempuan atau wanita maka jamaknya disebut dengan jamak muannas salim. Dan kalau untuk li ghairil akil, untuk yang tidak berakal, maksudnya kata benda, umumnya jamaknya adalah jamak taksir ya. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari jamak mudzakkar salim, selanjutnya kita bahas jamak muannas salim, dan terakhir jamak taksir. Jamak mudzakkar salim sama dengan tasniyah dari sisi ada dua rumus. Yang pertama ditambahkan una, yang kedua ditambahkan ina ya. Una dan ina. Dan jamak mudzakkar salim ini hanya berlaku bagi muzakkar ya. Hanya berlaku bagi muzakkar, yakni untuk laki-laki, dan untuk yang akil, untuk yang berakal. Artinya kalau kolamun ini kan li ghairil akil, maka tidak boleh kita katakan kolamuna ya, ditambahkan una. Tapi ini untuk yang berakal dan laki-laki. Contohnya apa untuk yang berakal dan laki-laki? Contohnya tadi muslimun ya. Muslimun seorang muslim. Kalau kita ingin mengatakan orang-orang muslim ya, banyak, maka ditambahkan una. Muslimuna ya, muslimuna atau muslimina ya. Muslimun ditambahkan una atau ina. Muslimun, muslimina. Muslimuna, muslimina. Ini dua bentuk jamak mudzakkar salim untuk muslimun. Ya. Dan muslimatun. Nah, untuk muslimatun ini karena ia muannas, maka jamaknya bukan jamak mudzakkar salim ya, tapi jamaknya muannas salim ya. Begitu pula dengan kata qalamun dan kitabun, karena dia li ghairil akil, maka kita tidak boleh mengatakan qalamuna dan kitabuna. Tapi karena qalamun dan kitabun li ghairil akil, maka jamaknya nanti jamak taksir ya. Jadi jamak mudzakkar salim ini hanya berlaku untuk mudzakkar yang pertama, dan yang kedua hanya berlaku untuk lil akil, artinya bukan kata benda. Ini jamak mudzakkar salim. Rumusnya una dan ina. Kita berlanjut ke jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim adalah jamak yang diperuntukkan untuk muannas. Muslimatun ya. Misalkan kita rubah menjadi jamak muannas salim, rumusnya adalah atun ya. Belakangnya atun ya. Asalnya muslimatun ya, asalnya muslimatun, kita panjangkan mimnya, muslimatun, kita ganti ta marbuthah menjadi tak biasa atau ta ta'nis. Asalnya muslimatun menjadi muslimatun ya. Itu jamak muannas salim, yakni dengan memanjangkan mimnya dan ditambahkan tak biasa. Akan tetapi memang untuk membentuk jamak muannas salim ini yang paling mudah kita rubah dulu menjadi muzakkarnya ya. Misalkan mukminatun ya, ini kan muannas. Muzakkarnya adalah mukminun. Ini lebih mudah. Jadi tinggal menambah mukminun
dengan atun menjadi mu'minatun ya. Cara seperti ini lebih mudah ya. Ini rumus untuk jamak muannats salim ya. Kemudian yang ketiga jamak taksir ya. Jamak taksir ini sesuai dengan namanya, taksir artinya pecah-pecah. Jamak taksir tidak memiliki rumus ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, jamak taksir tidak memiliki rumus. Lalu bagaimana kalau tidak ada rumusnya? Maka jalan satu-satunya adalah dengan menghafal. Ya. Contoh misalkan qalamun, jamak taksirnya adalah aqlamun. Sebuah pulpen, aqlamun, pulpen-pulpen. Kemudian kitabun, jamaknya adalah kutubun. Ya, kita lihat antara kutubun dan aqlamun sangat jauh sekali, artinya tidak ada persamaan, tidak ada rumusnya. Kitabun menjadi kutubun, qalamun menjadi aqlamun. Kalau ada rumusnya harusnya kalau kitabun menjadi kutubun, qalamun menjadi kulumun, ya. Tapi karena jamak taksir tidak memiliki rumus, maka jalan satu-satunya adalah kita banyak-banyak menghafal jamak taksir ya. Kita harus menghafal jamaknya pulpen apa, qalamun menjadi aqlamun, kemudian kitabun menjadi kutubun dan sebagainya ya. Dan jamak taksir ini pada dasarnya berlaku untuk isim li ghairil akil ya, untuk kata-kata yang tidak berakal, yakni kata benda. Ya, ini hukum asalnya. Ya. Jadi tidak ada rumus untuk jamak taksir, dan hukum asalnya jamak taksir ini untuk li ghairil akil, yakni untuk kata benda. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua ya tidak semua kata yang termasuk ghairil akil, kata benda, jamaknya adalah jamak taksir ya. Begitupun tidak mesti seluruh yang akil jamaknya jamak mudzakkar salim ya. Ada juga isim lil akil yang jamaknya jamak taksir. Baik, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh kata-kata yang tidak masuk di dalam peraturan dasar ya. Ingat bahwa peraturan dasarnya kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim ini untuk lil akil, sedangkan jamak taksir hukum asalnya untuk li ghairil akil. Tapi pada kenyataannya tidak semua ghairul akil jamaknya jamak taksir. Dan ada beberapa isim lil akil yang jamaknya jamak taksir. Contoh ya. Contohnya syajaratun ya. Syajaratun artinya pohon ya. Syajaratun memiliki bentuk jamak taksir karena syajarah ya, pohon itu termasuk li ghairil akil. Jamak taksirnya adalah asjarun ya. Asjarun. Asjarun. Pohon-pohon. Ini jamak taksirnya. Tetapi kita juga akan menemukan bahwa selain syajaratun memiliki bentuk jamak taksir, ia juga memiliki bentuk jamak muannats salim. Ya, syajaratun ya. Syajaratun ya. Ini salah satu contoh bahwa isim li ghairil akil tidak selamanya jamaknya jamak taksir, tapi bisa jadi ia memiliki bentuk jamak muannats salim. Contohnya syajaratun menjadi syajaratun. Kemudian waraqatun ya. Waraqatun artinya adalah daun-daun ya. Jamak taksirnya adalah auraqun ya. Jadi ia memiliki jamak taksir auraqun yang artinya daun-daun jamak. Tetapi selain itu dia juga memiliki bentuk jamak muannats salim. Waraqatun ya. Asalnya waraqatun menjadi waraqatun ya. Seperti nama sebuah kitab usul fikih karangan Imam Al-Juwayni, Al-Waraqat ya. Ini jamaknya jamak muannats salim ya. Ini membuktikan bahwa li ghairil akil tidak selamanya jamaknya jamak taksir, tapi ada juga yang jamak muannats salim. Dan memang ada kaidah tambahan bahwa untuk kata benda yang akhirnya ada tamar butohnya, maka jamaknya boleh jamak muannats salim ya. Ada kaidah seperti itu. Kata benda yang memiliki
tamarbutoh, kata benda yang muannas, ya. Syajaratun, waraqatun. Boleh kita rubah dalam bentuk jama' muannas salim, ya. Asalnya syajaratun menjadi syajaratun, waraqatun menjadi waraqatun. Meskipun hukum asalnya syajaratun dan waraqatun jamaknya jama' taksir. Ini contoh penyimpangan dari kaidah dasar. Contoh yang kedua, ada juga isim lil akil, ya, yang jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, tetapi dia memiliki bentuk lain selain bentuk jamak mudzakkar salimnya. Contohnya talibun, ya. Talibun artinya adalah seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut, ya, seorang pencari ilmu. Talibun, ya. Selain dia memiliki bentuk jamak mudzakkar salim talibuna, talibuna, tapi dia juga memiliki jamak taksir. Tullabun, ya. Ya, tullabun. Begitupun dengan kata amilun, artinya seorang pekerja, ya. Seorang pekerja. Selain ia memiliki bentuk jamak mudzakkar salim amiluna, ya, amiluna, ia juga memiliki bentuk jamak taksir, yakni ummalun, ya. Ummalun, ya. Artinya sama dengan amiluna, ya. Pekerja-pekerja jamak. Nah, ini saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa hukum asalnya memang jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini untuk lil akil. Dan jamak taksir hukum asalnya untuk ligoril akil. Tetapi ada beberapa kata yang dia memiliki dua bentuk sekaligus, yakni selain dia memiliki bentuk salimnya, dia juga memiliki bentuk taksirnya, ya. Ini catatan faedah saja. Jadi saya rasa untuk materi daras yang ketujuh cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nah, kira-kira gimana yang belum jelas itu? Umat yang Gimana? belum jelas. Kalau saya itu yang apa? Yang akil terus tadi apa kayak mau? Akil Akil tadi berakal, goirul akil tidak Berakal. berakal. Yang berakal itu cuma manusia. Ada yang mengatakan jin, malaikat juga berakal. Jadi yang berakal itu manusia. Selain itu benda mati, nah itu yang goiril ya akil, Boleh. nah, tidak berakal. Oke. Gimana apa dibaleni? Nah, tadi ada yang disebutkan kalau bahasa kita ya, satu buku, dua buku. Nah, kalau bahasa Arab kan kitabun, kitabani, atau kitabaini. kita ini. Nah, kapan kitabani, kapan kitabaini? Mungkin Pak Amin bisa nerangkan itu. Muslimun, Kali. kali, oh ya. Muslimah ini. Muslimah ini. Nah, muslimun, muslimani, bisa muslimaini. Nah, Muslimah ini. nah, ya kita anu lagi aja. Mana ini? Oh, kita cari yang ini. Ya. Aduh. Ini mana ini? Soalnya B A, oh ini
Bahasa Arab ya. Kanteng ki piye? Nah, ini. Jadi sudah berapa kali ini saya share ya. Jadi isim kalau di tamyiz ada wazan fa'ilun. Nah, fa'ilun itu isim. Jadi isim itu bisa Iki rofa, dirambah. bisa nasab, Mut. bisa der. Ya. Nah, yang rofa ini yang rofa, oh ini yang ini dulu aja. Oh, mana ya? Kok enggak ada ya? Oh, ini masuk kulkas. Nah ini, jadi yang rofa ini, terus ini nasab, ini jer. Kalau rofa tambahnya ani, kalau nasab aini. Aini. Nah, ini Nasab sama jar sama. jer juga aini. Jadi Nasab sama jar sama. nasab sama jer sama aini. Aini. Nah, kalau rofa ani, Rofa kalau ani. nasab sama jer Aini. aini. Ya. Rofa Sama muslimun. Kasih contoh, Pak. Rofa. Contohnya ini adalah yang paling Muslimun. sudah ada fa'ilun. Muslimun. Fa'ilun itu kan isim fa'il yang pelaku lah. Jadi fa'ilani. Kalau nasab fa'ilaini. Jer sama fa'ilaini. Atau Ya. kata-kata yang gampang. Muslimun. Muslimani. Rofa. Muslimun muslimani. Kalau nasab muslimaini. Jer juga muslimaini. Iya. Ya. Iya. Buku juga gitu. Kitabun, kitabaini, kitabani, kitabaini, kitabaini. Nah, ini sama toh. Perempuan juga Iya. gitu. Kalau ya perempuan sama. Mukminun. Mukminatun ya, mukminatun, mukminatani, Mukminatun. Mukminatani. mukminataini, Mukminatuna. ini. Mukminatuna. Nah, ini kan jamak. Ini yang musana Ya, dulu. ya. Yang musana. kotak merah. Jadi karena nasab dan jer itu sama, tadi contohnya cuma dua, ani dan aini. Padahal ani, aini, aini. Ani, aini kan gitu. Nah, kapan itu rofa, kapan nasab, kapan jer, ya mungkin nanti ya, supaya enggak gitu. Jadi ini yang dua. Kalau kita kan satu buku, dua buku. Nah, kalau bahasa Arab kan satu buku kitabun. Kalau dua kitabani atau kitabaini ya kan gitu. Jadi bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Nah, ini yang mu'anas. Nah, kalau yang jamak kan tadi. Kalau jamak ini yang di sini ini yang lil akil, yang berakal. Yang berakal. Jadi fa'iluna. Tadi dicontohkan kalau yang li goiril akil, yang misalnya kolamun bukan kolamuna tapi aklamun. Aklamun. Ya paling. Ya. Jadi kalau yang di sini ini yang akil untuk manusia ya, yang berakal. Rofa, nasab, jer. Nah, kalau isim cuma rofa, nasab, jer. Kalau fiil ada jasem tapi tidak ada nasab, tidak ada jer. Tidak ada jer kalau. Nah, ini isim aja dulu. Isim itu rofa, nasab, jer. Kapan rofa, kapan nasab, kapan jer? Ya,
ini dipengaruhi oleh namanya amil. Awal. Amil. Awal. Jadi sebagai gambaran Isim aja. Roma. Nah, Kata di mukanya. amil itu yang mempengaruhi huruf yang Mempengaruhi kata. mempengaruhi kata berikutnya. Misalnya bijarin, kalau bi kata berikutnya mesti nganu jar. Jar. Ya, Kasroh. kasroh. Kalau bi kasroh, kalau kana rofa, kalau ina nasob. Nah itu nanti aja. Ini kira-kira itu. Saya orang dongge kok dadi kolamu dadi Ya, iklamu. namanya kasaro itu pecah. Taksir itu. Kasaro, Taksir artinya taksir itu pecah. pecah-pecah. Harus dihafalkan Ya, gitu. menurut aturan. Siapa ke ya? Ya, Terus sebetulnya apa ada lagi? rumusnya, Ini tapi buku rumusnya apa? banyak Dhewe itu. nang Kita buku apa? susah ngapalnya. Ya. Panduane ra nono. Enggak Ada. paling enggak sering dengar atau sering baca gitu aja, nggak usah jauh. Oh, enggak usah diapalin. Kalau sering dengar, sering hafal. Lama-lama hafal. Ya, lama-lama apal ya, Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ada Tolibun. apa rumusnya, coba nanti tak golek ada enggak ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, amil di dalam kaidah bahasa Arab merupakan penyebab yang menyebabkan sesuatu kata di dalam kalimat bahasa Arab lantas berubah harokat akhirnya. Alkitabu itu rofa, alkitaba itu nasab, alkitabi itu jer. Jadi amil yang mempengaruhi itu. Meskipun sebenarnya bukan hanya amil ya. Jadi dalam ilmu nahwu itu kalimat itu ada mempunyai kalimat jumlah ya, mempunyai kalimat punya kedudukan. Misalnya kalimat isim ya, jumlah ismiyah itu mubtadanya rofa, khobarnya rofa misalnya, itu aja sebagai gambaran ya. Jadi selain amil ada sebab lain yang merubah harokat akhir. Kemudian mana ini? Kok enggak ada ini? Ini tadi sudah. Nah, kemudian salah satu tanda mu'anas itu ada ini, dua ini. Satu lagi tak marbutoh. Tak tanis itu huruf tak biasa gini yang menunjukkan jenis mu'anas. Tak maftuha, tak yang ditandai dengan dua titik di atas sama dengan tak tanis ya. Tuhan terbuka. Ya, ini sama tak tanis dan tak maftuha. Yang satu, ini yang nah ini yang tak marbutoh. Huruf tak yang melambangkan ini T atau H. Jadi kalau terakhir dibaca H, kalau di tengah dibaca T. Jadi ini yang tak marbutoh, ini tak yang terbuka, tak matuha, maftuha, terbuka. Jadi yang terbuka ini biasanya karena menunjukkan mu'anas, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Ya. Nah, itu bahasa Arab tidak selalu, itu yang sering bikin susah. Jadi ya kita ulangi aja. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama jama untuk lil akil dan jama untuk lil ghairi akil. Jama. Ini video lain. Ini belum ya? Belum. Jama. Nanti dulu sabar. Ini stop. Kemudian ini jama. Nah. Ini sudah kelihatan belum? Sudah. Kelihatan.
Suaranya belum. terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah jama Suaranya untuk lil pelan. akil dan jama untuk lil ghairi akil. Suaranya pelan ya. Jama untuk lil akil terbagi menjadi dua, yaitu jama mudzakkar salim dan jama muannas salim. Nanti kan di-share Untuk nggih jama videonya. lil ghairi akil itu adalah Yang hilang Pak benda gambarnya. atau pada Gambar hilang. umumnya adalah jama taksir. Suaranya pancen cilik iki. Oh ya, rokok dawes ya. Kita akan bahas satu Kenapa, persatu dari jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Mempunyai dua rumus. Yang pertama ditambahkan dengan una. Yang kedua ditambahkan dengan ina. Dan ini hanya berlaku bagi jamak mudzakkar atau untuk laki-laki. Contohnya, muslimun, seorang muslim. Jika kita ingin mengatakan orang-orang muslim, yang pertama bisa ditambahkan dengan una, menjadi muslimuna. Yang kedua bisa ditambahkan oleh ina, jadinya muslimina. Contoh yang kedua, kata seorang beriman, mukminun. Jika kita ingin menyebutkan orang-orang beriman, maka ditambahkan una atau ina. Mukminuna, mukminina. Berikutnya adalah jamak muannas salim. Rumusnya, yang pertama adalah menambahkan alif atau memanjangkan kata, ditambah dengan tak biasa atau tak tanis. Ini hanya berlaku untuk muannas. Contohnya, muslimatun, seorang muslim. Jika kita ingin mengubah menjadi jamak muannas salim, maka memanjangkan huruf ma-nya dan mengganti huruf tak marbuto dengan tak tanis. Jadinya muslimatun, wanita-wanita muslim. Contoh lain adalah merubah mudzakarnya. Yang pertama, contoh muannasnya adalah mu'minatun. Kita rubah menjadi mudzakkar menjadi mu'minun. Kita rubah lagi menjadi jamak muannas salim menjadi mu'minatun, wanita-wanita beriman. Yang terakhir adalah jamak taksir. Sesuai dengan namanya, taksir artinya terpecah-pecah. Jamak taksir ini berlaku untuk lil ghairi aqil atau kata benda. Jamak taksir ini tidak mempunyai rumus. Akan tetapi, jamak taksir ini menggunakan metode hafalan. Contohnya yaitu qalamun. Jamak taksirnya adalah aqlamun. Kitabun. Jamak taksirnya adalah kutubun. Jika kita ingin samakan, seperti kitabun menjadi kutubun. Seharusnya qalamun menjadi kulumun. Tetapi karena jamak taksir ini tidak memiliki rumus, maka menggunakan metode hafalan. Ketetapannya adalah qalamun, jamak taksirnya adalah aqlamun. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini video lain ya. Kalau masih ada lagi nih yang ini sudah, ini. Billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ada ya suaranya? Ada. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita
akan Pengetahuannya mempelajari anak-anak. tentang Umurnya Mbah. jenis-jenis jamak. Ini adalah pelajaran kedua dari bahasa Arab kelas 8 ya. Ya, pada hari ini kita akan belajar jenis-jenis jamak. Ya. Jadi ini ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oke, kita bahas satu-satu nanti. Anwa'ul jumu'i, jenis-jenis atau macam-macam jamak. Yang pertama adalah jamak jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Jadi jenis jamak ini ada 3 ya. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, jam'ul mudzakkar salimi. Kemudian jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir adalah jamak taksir, jamak taksiri. Oke. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang dibentuk dari kata sifat mufrad mudzakkar. Ya, jamaknya dibentuk dari kata sifat mufrad mudzakkar. Ya, ingat ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar biasanya itu yang laki-laki dan biasanya tak ada ta marbutohnya. Kalau muannas kan biasanya tandanya ada ta marbutoh tuh di akhir. Ta marbutoh itu yang seperti ini, ta marbutoh. Kalau tak yang biasa namanya tak ta'nis. Itu yang pertama ya, 1 jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang dibentuk dari mufrad muannas diakhiri tak marbutoh. Nih ini tak marbutoh nih ya, muannas. Nah, yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang dibentuk dari mufrad muzakkar atau muannas. Nah, ini dua-duanya yang bisa muzakkar bisa muannas. Tapi yang bukan kata sifat. Ya, nanti kita jelasin satu-satu. Nah, pembagiannya ingat terlebih dahulu anak-anak ya. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, itu jenis-jenis jamak atau macam-macam jamak. Jamak itu apa sih Pak? Jamak itu adalah banyak jamak. Ya, dalam bahasa Arab biasa kita mengenal dengan istilah mufrad. Mufrad itu 1. Terus ada lagi musanna. Musanna itu 2. Nah, lebih dari 2 namanya adalah jamak. Ini jumu itu jamak dari jamak ya, jumu. Jadi jenis-jenis jamak itu ada 3, perlu diperhatikan. Yang pertama jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan ya. Oke, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, jamak yang dibentuk dari kata sifat mufrad mudzakkar. Nah, jamak yang dibentuk dari kata sifat mufrad muzakkar. Mufradnya gimana sih Pak? Nih mufrad. Nanti langsung ke contoh. Nah, tandanya apa? Tandanya diakhiri oleh waw dan nun atau iya dan nun. Gini deh kalau bahasa gampangnya, diambil dari kata aslinya. Seperti contoh, lihat. Contoh mufradnya atau kata tunggalnya ya. Salah satunya mukminun. Mukminun itu kan artinya orang mukmin. Orang mukmin dia satu orang. Nih, orang mukmin jadi satu orang nih dia. Nah, ketika banyak orang-orang mukmin, misalkan orang-orang mukmin sedang sholat di masjid misalkan, ya sudah kita tambahkan tadi tandanya kan waw dan nun atau iya dan nun. Mu'minuna atau mu'minina. Nah, maksud diambil kata mufrad itu diambil dari kata asalnya nih mu'minun yang satu orang tadi mufradnya nih mufrad.
Nah, ketika banyak orang-orang mukminnya, kita tambahkan waw dan nun atau iya dan nun di belakangnya. Jadi mukminuna. Nah, inilah yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Kenapa dinamakan mudzakkar, Pak? Karena orang mukminnya ini laki-laki. Tidak ada tanda tak marbutohnya di belakang tuh, ya. Mukminun, satu orang mukmin. Ketika banyak, lebih dari dua, itu jadi mukminuna. Orang-orang mukmin banyak. Ya. Nah, inilah yang dinamakan jamak mudzakkar salim karena bentuknya mudzakkar, mukmin, bukan perempuan. Kalau perempuan gimana, Pak? Nanti ada di jamak muannats salim. Ya. Kemudian yang kedua contoh muslimun. Muslimun. Limuna. Orang muslim. Berapa orang, Pak? Satu orang muslim. Ya, laki-laki nih, muslimun. Nah, ketika jadi jamak lebih dari dua, nah itu tambahkan waw dan nun belakangnya. Tandanya nih, atau iya dan nun belakangnya. Jadi muslimuna atau muslimina. Ya, orang-orang muslim lebih dari dua. Ya. Jadi banyak. Nah, inilah yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Tandanya ingat waw sama nun atau iya sama nun. Lanjut lagi, Pak. Kafirun. Kafir, orang kafir. Orang kafir. Berapa orang, Pak? Satu orang. Satu orang kafir. Laki-laki. Ya. Nah, ketika banyak lebih dari dua, tambahkan waw dan nun belakangnya. Kafiruna. Atau iya dan nun belakangnya. Jadi kafiruna atau kafirina. Orang-orang kafir. Banyak lebih dari dua. Kemudian munafikun. Munafik, orang munafik. Laki-laki, satu orang munafik. Nah, ketika orang munafiknya banyak, dia tambahkan waw dan nun di belakangnya. Munafiquna atau munafiqina, orang-orang munafik. Ya. Nah, maksudnya tadi diambil atau dibentuk dari kata sifat mufradnya, diambil dari kata aslinya. Jadi tinggal menambahkan waw dan nun di belakangnya atau iya dan nun. Jadilah yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu diambil dari kata mufrad, satuannya aslinya ya, mukminun. Tinggal ditambahkan waw dan nun belakangnya dan iya sama nun di belakangnya. Atau iya sama nun di belakangnya. Nah, yang tadi mufrad adalah satu orang, kemudian jadi banyak, tambahkan waw dan nun jadi mukminuna atau mukminina. Ya, lebih dari dua. Pokoknya jamak itu lebih dari dua. Mufrad satu, musanna dua, jamak lebih dari dua. Maksudnya lebih dari dua, kalau 10 Pak sama, 10, 11, 100, 1000, sejuta itu jamak. Ya, banyak. Oke, yang kedua. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim, jamak yang dibentuk dari mufrad muannas, diakhiri ta marbutoh. Nah, ini juga sama, diambil dari bentuk muannasnya, dari bentuk mufradnya yang muannas, ya, atau dalam kurung diakhiri ta marbutoh. Tandanya apa, Pak? Alif dan ta, tuh penambahannya. Kita lihat ke contoh. Mufrad tadi apa? Satu ya, musanna dua, jamak tiga. Nah, bisa proses dikatakan jamak muannats salim itu seperti apa? Ya, seperti ini tambahannya alif sama ta. Contoh misalkan mukminatun. Mukminatun berarti satu orang mukminah. Orang mukminah itu perempuan, berarti satu orang mukminah. Satu orang mukmin tapi perempuan. Kenapa dikatakan perempuan? Muannas ya, dikatakan muannas. Ya, diakhiri ta marbutoh. Nih, ta marbutoh. Yang begini ta marbutoh ya. Kalau tak yang kayak perahu itu namanya taknis. Ya, mukminatun, satu orang mukmin, perempuan ya, karena ada ta marbutohnya. Nah, ketika banyak, Pak, lebih dari dua, ditambahkan alif dan ta di belakangnya.
Mu'minatun. Ya. Mu'minatun, orang-orang mukmin banyak, tapi perempuan. Nah, ini untuk perempuan ya. Orang-orang mukminnya banyak nih, lebih dari 2. Kalau tadi kan laki-laki tidak ada tamar butohnya, mukminun. Nah, sekarang perempuan. Makanya dinamakan jama' muannas salim. Yang kedua, muslimatun. Orang muslim, muslimah ya. 1 orang muslimah perempuan. 1 orang muslimah, lihat diakhiri dengan tak marbuto. Nah, ketika banyak muslimatun, orang-orang muslimah perempuan nih, muslimatun, tinggal ditambahkan alif dan ta di belakangnya ya. Kemudian selanjutnya talibatun. Talibah itu apa? Pelajar perempuan atau siswi ya, pelajar perempuan. Ini juga diakhiri tak marbutoh. Nah, sama ya, tadi jama yang dibentuk dari mufrad muannas, diambilnya tetap dari sini nih, dari kata aslinya, cuman ada penambahan alif dan ta di belakangnya, dia menandakan dia jama. Jamaknya dinamakan dari jama muannas salim karena ini perempuan, ada tak marbutohnya tuh. Mukminah, orang mukmin perempuan 1 orang, banyak, tambahkan alif dan ta belakangnya. Kemudian muslimah 1 orang muslimah. Kemudian tolibah 1 siswi perempuan ya. Ketika banyak, misalkan di dalam kelas tolibat banyak, lebih dari 2, mau 3, mau 10, mau 15, 30, 1000 sama. Tolibat tuh ada alif dan ta di belakangnya. Tolibatun. Ya. Jadi ingat tuh, kalau mudzakkar salim tadi di belakangnya waw dan nun atau iya dan nun. Kalau muannas salim alif dan ta. Kemudian mudarrisatun. Mudarrisa apa? Ini bukan madrasah ya. Kalau tidak ada harokatnya ini bisa jadi dibaca madrasah itu. Mudarrisatun. Mudarrisatun guru. Ini tadi siswi. 1 siswi. Nah, ini mudarrisatun guru. Guru laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Oh, ini perempuan, ada tak marbutohnya nih tandanya. Ingat ya, tak marbutoh. Kalau anak-anak biasanya nyebutnya tak konde itu. 1 guru perempuan, mudarrisatun. Jamaknya Pak, banyak, ketika gurunya banyak, tambahkan alif dan ta di belakangnya. Mudarrisatun. Ya, mudarrisatun, lihat tuh alif dan ta. Berarti gurunya banyak nih, guru perempuannya. Ya. Tuh, tadi jamak mudzakkar salim waw dan nun atau ya dan nun, muannas salim alif dan ta di belakangnya. 2 tuh dapat, 1 lagi. Nah, yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir jamak yang dibentuk dari mufrad muzakkar atau muannas, bisa keduanya nih, yang bukan kata sifat. Tapi kalau ini tidak ada tandanya nih. Ini tidak beraturan nih kalau ini. Dan ini harus banyak referensi ya. Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi dia tidak ada penambahan alif dan ta atau waw dan nun atau iya dan nun di belakangnya. Jadi agak sedikit sulit membedakannya, tapi harus sering banyak referensi. Contoh misalkan waladun. Waladun itu apa artinya? Anak laki-laki. Anak laki-laki. 1 orang. Auladun. Jadi banyak anak lakinya, lebih dari 2. Tapi kok enggak waliduna, Pak? Enggak jadi walidina? Ya, inilah yang dinamakan jamak taksir. Jadi dia tidak beraturan. Kalau tadi kan beraturan tuh. Beraturan tinggal tambahkan waw dan nun atau iya dan nun penambahannya. Kalau ini kosakata ini waladun, auladun, tidak waladuna, ya. Jadi jamaknya auladun. Misalkan lebih dari 2 itu auladun, 3 orang anak misalkan auladun, atau 10 atau 20. Kemudian tolibun. Tolibun jadi apa, Pak? Enggak jadi tolibuna, enggak jadi. Ya, dia jadinya tullabun. Ini tolib itu sama, kalau tadi kan siswi ya, tolibatun. Kalau ini tolibun, siswa, 1 siswa atau pelajar laki-laki.
tolibun, satu pelajar laki-laki. Nah, lebih dari 2, 3 ke atas jadi tullabun, siswa-siswa banyak. Misalkan di dalam kelas, misalkan fil fasli tullabun, ya, di dalam kelas itu ada banyak pelajar-pelajar, ya, lebih dari 2 itu. Kemudian rokmun, jadi ini sama ya, tidak beraturan. Jadi tolibun tidak ada penambahannya itu di belakang, jadi tullabun. Waladun jadi auladun. Kemudian rokmun, rokmun itu apa artinya? Nomor. Jadi arqamun. Oh iya bang, enggak rokmuna atau rokmina ini enggak ya, dia jadinya di arqamun, ya. Jadi nomor-nomor, angka-angka nomor tuh misalkan lebih dari 2 ya, jamak namanya. Nah, inilah yang tidak beraturan. Satu lagi, launun. Launun itu artinya warna. Kalau banyak warna, lebih dari 2, dia jadi alwanun. Jadi warna-warna banyak, ya, banyak warna. Nah, itulah yang dinamakan jamak taksir. Jadi yang membedakan adalah kalau yang tadi istilahnya jamak mudzakkar salim itu berurut beraturan, jamak mudzakkar salim, muannats salim ada penambahannya, diambil dari kata mufrad aslinya gitu, dari mufradnya, dari satuannya, dari satuan aslinya. Nah, ini muannats salim. Nah, mudzakkar salim diambil dari bentuk atau sifat mufrad aslinya ya, sifat mufrad muzakkar. Ini aslinya mukminun, tambahkan waw dan nun atau ya sama nun, mukminuna, mukminina, muslimun, muslimuna, muslimina. Jadi kata si aslinya itu tidak hilang, ya. Termasuk muannats salim tadi. Muannats salim tadi mukminatun, mukminatun, muslimatun, muslimatun, alif sama ta. Ingat ya tanda-tandanya tuh. Tanda-tanda mudzakkar salim waw dan nun atau iya dan nun. Muannats salim alif sama ta. Nah, kalau yang jamak taksir itu tidak beraturan. Dari waladun jadi auladun, tolibun jadi tulabun, rokmun jadi arqamun, launun jadi alwanun. Nah, seperti itu ya. Nah, coba lihat buku bahasa Arabnya itu, kalau tidak salah halaman 12 itu ada latihannya tuh. Nanti tinggal diisi. Misalkan tadi waladun, ini belum ada nih. Ini auladun, ini bentuk jamak apa? Oh, berarti ini jamak taksir karena tidak beraturan. Terus misalkan yang tadi ada kata-kata mukmin, mukminun jadi mukminuna. Nah, ini jamak apa? Ini jamak mudzakkar salim. Terus misalkan yang mukminatun tak marbutoh, jadi mukminatun, ini bentuk jamak apa? Jamak muannats salim. Pokoknya ingat tandanya. Kalau mudzakkar salim tadi waw dan nun, terus diambil dari mufradnya. Kita mufradnya tambahkan waw dan nun dan ya dan nun atau iya dan nun, berarti dia jamak mudzakkar salim. Biasanya di ujian apa? Ini bentuk jamak apa? Lihat saja tandanya, waw dan nun belakang atau iya dan nun belakang, berarti oh ini jamak mudzakkar salim. Udah itu diambil dari kata mufradnya. Terus misalkan di belakangnya alif sama ta, Pak. Ah, berarti itu bentuk jamak muannats salim, alif sama ta. Kalau misalkan tidak beraturan, berarti ini namanya jamak taksir. Seperti itu ya anak-anak. Mudah ya. Ya, jadi jenis-jenis jamak tadi ada 3. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ingat tuh. Ini sebetulnya masih ada yang kurang ini. Yang mana ya? Nah, mukminatun jamaknya kan mukminatun. Ada lagi nih. Apa Pak Amin? Sing deh. Iki kan mukminatun jamaknya mukminatun. Sampai alif sama iya. Ada lagi di sini yang nasab sama jar kan belum.
Oh iya. Iya. Mu'minatin. Ini rofa semua apa? Ini kan rofa semua. Hah? Nah, ini rofa Muslimatun. semua. Nah, Iya. padahal Rofa tadi kan untuk mu'anasnya dia nyebutkan Iya. ini kan yang muzakkar kan ada una sama ina. Sama ina ya. Mu'minuna sama mu'minat. Tapi kalau mu'anas kok tidak disebutkan minatin kan ya sih. Coba lihat. Mukminin berarti mukmina ini ya. Mukminat. Mukmina ini kan musana. Nek mukminin ya. Mukminin apa mukminan? Ya, mukminin ya. Mukminin kan yang nasab atau jer itu Yang nasab jamaknya atau jer. Iya, jamaknya lain ya. Nah, ini kan tidak ada tadi. Ya ada di situ. Ini rofa semua. Nah, ini kurang ini. Muslimatun rofa. Tholibatun. Misalnya mukminatun itu jamaknya mukminatun atau mukminatin. Mukminataini. Bukan. Bukan. Itu Mukminatin. dua. Nah, coba lihat di situ ya. Mukminatin ya. Ini. Mukminatun, mukminatan. Mukminatin. Jer mukminatin. Ya, jer mukminatin. Nek nasab fa'ilatin. Ini yang nasab sama jer sama. Sama. Nah, Semua in semua. jadi kadang-kadang kalau kita enggak kritis, kalau hanya satu video kadang-kadang masih kurang. Jadi kita perlu bandingkan dengan video yang lain. Gitu. Ya kebanyakan memang contoh memang rofa semua. Padahal Nasab sama jernya belum. Muzakkar tadi ada rofa, ada nasab, ada jer kan. Tapi setelah contoh mu'anas kan enggak ada itu nasab sama jer. Nah, itu kita harus kritis lah. Mungkin itu saja, nanti kalau diulang-ulang kan jadi ngerti lah. Ya lama-lama kan jadi paham. Ini insya Allah tak rekam, jadi nanti Jadi tak kira ini sudah malam. Monggo Pak Amin kita tutup aja. jadi, monggo kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.